Bab 785, Bunuh Park Sang-jun. Hanya sehelai rambut Park Sang-jun sudah cukup untuk menemukan lokasinya. Metode ini sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh sains. Itu seperti teknik abadi. Jordan mau tidak mau bertanya, "Son, di mana kamu mempelajari metode ini?" Son tersenyum. "Ini diturunkan dari nenek moyang saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa leluhur saya juga mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Jangan mengingini kemampuanku. Kemampuanmu sendiri jauh lebih kuat dariku. Ayo pergi ke lantai atas gedung TP dan temukan Park Sang-jun." Son membawa Jordan ke kokpit dan menginstruksikan pilot, mendaratlah di lantai atas gedung TP. Tapi Jordan berkata, "Tidak, kami akan menabrakkan pesawat ke lantai atas gedung TP." Son sangat ketakutan. "Apa, Jordan? Jangan main-main hanya karena ini bukan pesawatmu. Kita akan hancur berkeping-keping jika kita terbang ke dalam gedung. Apa menurutmu sistem pertahanan keluarga Park hanya untuk pertunjukan?" Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Terserah. Lagi pula, ledakan kecil tidak bisa membunuhku. Saya hanya ingin menyingkirkan Park Sang-jun secepat mungkin. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi." F***U. Son benar-benar tidak senang sekarang. Jangan dengarkan dia. Namun, Jordan sama sekali tidak perlu mengindahkan Son. Dia hanya mendorong pilot pergi. Dia tahu cara menerbangkan pesawat sendiri. "Ah, sial. Jordan, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya hanya punya satu pesawat standar yang layak ini. Saya tidak punya lagi jika dihancurkan." Son terbakar dengan kecemasan. Sepertinya dia sangat menghargai pesawat ini. Tapi Jordan mengabaikan Son. Bukannya Son mencari pendapat Jordan ketika dia memutuskan untuk menculik Lauren. Jordan menerbangkan pesawat menuju lantai atas gedung TP secepat mungkin. Titik. Bip 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 bip. Saat pesawat Jordan mendekat, sistem pertahanan keluarga Park secara otomatis membunyikan alarm. Apa yang terjadi? Park Sang-jun buru-buru bangkit dari tempat duduknya dan bertanya kepada bawahannya saat mendengar alarm. Bawahan buru-buru menjawab, "Ada pesawat tak dikenal yang melaju menuju lantai atas. Tuan, untuk alasan keamanan, tolong turun dan sembunyi untuk sementara waktu." Sial, itu pasti Jordan. Park Sang-jun berjalan menuju lift saat dia menginstruksikan bawahannya, "Ledakan dia dengan keras. Bunuh dia dengan daya tembak maksimalmu." Ya, menabrak. Sebuah rudal ditembakkan ke arah pesawat Son. Meski pesawat mengelak, rudal tersebut memiliki sistem pelacakan otomatis. Itu berputar-putar dan mendarat di bagian belakang pesawat. Ledakan. Seluruh pesawat bergetar. Son juga bergoyang ke kiri dan ke kanan, hatinya sakit. "Ah, Jordan, kamu mencoba membunuhku. Apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya sebelumnya sehingga sangat menyinggung Anda?" Son tidak bisa menghentikan Jordan meskipun yang terakhir bertindak sembrono. Dia tidak bisa melawannya secara fisik bahkan jika dia mau. Dia tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Jika dia menggunakan mantra jahat untuk menghadapinya, dia takut dia akan menyakiti Jordan terlalu parah dan dia tidak akan bisa membantunya dengan teknologi transplantasi pikiran lagi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Jordan melakukan ini. Rat-atat-tat. Banyak pesawat tiba-tiba muncul di dekatnya dan terus menembaki pesawat Son. Itu adalah pesawat milik keluarga rahasia dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Mereka tidak bisa ditembak jatuh dengan mudah. Menabrak. Dengan suara keras, Jordan menabrakkan pesawat ke jendela kaca lebar di lantai atas. Bunyi. Mendesis. Pesawat akhirnya berhenti setelah menabrak lantai atas. "Pesawatku." Hati Son sangat sakit hingga dia hampir menangis. Mengabaikan Son, Jordan adalah orang pertama yang turun dari pesawat. Dia berteriak, "Park Sang-jun, keluarlah. Bukankah kamu ingin membunuhku? Saya di sini sekarang. Bunuh aku." Dentang, dentang, dentang. Saat Jordan berteriak, puluhan batang logam turun dari langit-langit. Seperti jeruji penjara, mereka mengepung Jordan dan yang lainnya. Sial, apakah Jordan akan terjebak oleh kandang ini? Dia mengulurkan tangan, ingin mematahkan batang logam itu dengan tangan kosong. Namun, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tongkat itu tidak bergerak. Apa? Jordan tidak pernah menyangka bahwa dia tidak dapat mematahkan tongkat yang terlihat biasa ini dengan kekuatannya saat ini. Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar di telinga Jordan. "Hahaha, Jordan, tongkatku terbuat dari vibranium paling langka di dunia. Mereka sangat keras.
Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak akan bisa menghancurkan mereka. Pada saat ini, Son berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengamati batang-batang itu. Dia tidak bisa menahan perasaan bermasalah. Park Sang-jun, yang berada di lantai bawah, melihat Son dan bertanya, Son, kenapa kamu bersama Jordan? Son tersenyum. Park, ya, ini aku. Aku datang bersama Jordan untuk mengunjungimu. Park Sang-jun mendengus. Mengunjungi. Kalian menabrakkan pesawat kalian langsung ke gedungku. Bagaimana ini kunjungan? Son, aku tidak menyangka orang dengan metode luar biasa sepertimu bergaul dengan sampah seperti Jordan. Aku benar-benar salah menilaimu. Sanum tersenyum lagi. Mengapa kita tidak bertemu langsung? Aku akan memberitahumu semuanya. Saya punya rencana besar, dan perlu bekerja sama dengan Tuan Park untuk itu. Park Sang-jun berkata, Tuan Handeli, tolong tunggu sebentar. Kita bisa mendiskusikannya perlahan setelah aku membunuh Jordan B-Start ini. Dengan itu, Park Sang-jun segera menekan sebuah tombol. Sebuah serangan diarahkan langsung ke Jordan. Mendesis. Tembakan arus listrik menuju Jordan. Seolah-olah sambaran petir tiba-tiba muncul di langit dan menghantamnya. Reaksi Jordan sangat cepat dan dia menghindari serangan pertama. Namun, ruang di dalam batang sangat terbatas. Dia dikejutkan oleh gelombang kedua arus listrik. Arus listriknya sangat kuat. Meski sudah disuntik serum, Jordan tetap merasakan efek negatif tersengat listrik. Sulit baginya bahkan untuk berjalan. Hahaha. Park Sang-jun tertawa keras melihat ekspresi Jordan yang tidak nyaman. Jordan, dasar bocah arogan. Anda menggunakan beberapa metode tercela untuk membunuh kedua putra saya. Apakah Anda pikir Anda tak terkalahkan? Beraninya kau menerobos masuk ke wilayahku untuk mengambil nyawaku. Anda benar-benar mengabaikan kekuatan keluarga Park. Hehe, aku tahu kamu telah disuntik dengan serum Mirakuru dan kebal. Arus listrik ini tidak akan langsung membunuh Anda. Tapi itu tidak masalah. Saya punya banyak waktu. Jika Anda tidak mati dalam 1 menit, saya akan menyetrum Anda selama 1 jam. Jika Anda tidak mati dalam 1 jam, saya akan menyetrum Anda selama 10 jam. Jika Anda tidak mati dalam 10 jam, saya akan menyetrum Anda selama 10 hari 10 malam. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyetrum Anda sampai mati. Son terlihat panik. Dia sangat khawatir ketika melihat Jordan diserang oleh arus listrik. Park Sang-jun terkutuk ini berani menyerang orang-orangku. Tanpa Jordan, Son tidak akan pernah bisa mengembangkan teknologi transplantasi pikiran. Dia harus menyelamatkan Jordan. Bab 786, Rahasia Keluarga House. Melihat ini, Son buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Taman, tolong hentikan. Jordan tidak boleh mati. Dia tahu bahwa Park Sang-jun dapat melihat semua yang terjadi pada Jordan dan dia sekarang. Namun, kamera keluarga rahasia biasanya sangat kecil dan tersembunyi. Oleh karena itu, dia tidak tahu harus menghadap ke arah mana saat berbicara dengan Park Sang-jun. Meski demikian, Park Sang-jun mengabaikan permintaan Son dan terus meningkatkan aliran listrik untuk menyiksa Jordan. Son semakin cemas. Akan baik-baik saja jika hanya tubuh Jordan yang tersengat listrik. Tapi jika listrik mempengaruhi sel otak Jordan dan terjadi sesuatu, itu akan merepotkan. Sialan, aku tidak menyangka keluarga Park begitu sulit untuk dihadapi. Son tidak punya pilihan selain berkata dengan lantang, Tuan Park, biarkan Jordan pergi. Saya bersedia memberitahu Anda rahasia besar sebagai gantinya. Park Sang-jun berkata, Oh, rahasia besar apa? Katakan padaku dulu. Park Sang-jun ingin mendapatkan sesuatu tanpa bayaran. Dia pasti tidak akan membiarkan Jordan pergi. Tidak mudah bagi Jordan untuk jatuh ke tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam atas kematian kedua putranya? Namun, dia tahu bahwa Son memiliki kedalaman yang tak terduga. Dia telah bersembunyi dalam kegelapan selama beberapa dekade. Dia pasti tahu lebih banyak dari Park Sang-jun. Son berkata, aku bisa memberitahumu apa rahasia keluarga House itu. Park Sang-jun terkejut. Keluarga House dari Jerman. Di antara 8 keluarga besar, setiap keluarga memiliki rahasia yang tidak diketahui oleh keluarga lain. Hanya dewa saat itu yang mengetahui rahasia setiap keluarga karena mereka membutuhkan bantuannya. Setiap keluarga berkembang ke arah yang berbeda, jadi rahasia mereka juga berbeda. Misalnya, Steles berfokus pada pengobatan tradisional.
Keluarga Park mengembangkan teknologi estetika medis, sedangkan keluarga Miyamoto meneliti serum Mirakuru. Keluarga Smith telah mengembangkan jubah gaib. Karena keluarga Smith kemudian dikendalikan oleh Son, teknologi transplantasi pikirannya juga dapat dihitung seperti di bawah keluarga Smith. Adapun rahasia keluarga lain, mereka tidak tahu. Park Sang-jun sangat ingin tahu apa rahasia keluarga House. Keluarga House selalu tidak menonjolkan diri dan melakukan banyak hal dengan diam-diam. Mereka tidak akan pernah berani mencuri pusat perhatian dari keluarga Rong dan geng. Namun, mereka juga akan mengungkapkan kekuatan mereka dari waktu ke waktu untuk memperingatkan keluarga lain bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng. Saya ingin tahu tentang penelitian rahasia keluarga House. Park Sang-jun sangat penasaran. Dia percaya bahwa Son memiliki kemampuan untuk mengetahui rahasia keluarga House. Orang harus tahu bahwa Son telah mengendalikan keluarga Smith selama lebih dari 10 tahun. Penelitian rahasia keluarga House adalah spyware. Spyware, bagaimana? Park Sang-jun terkejut. Son melanjutkan. Kamu punya banyak tanaman hijau di sini, kan? Son dapat melihat ada pot tanaman Nippon Lily di sudut. Park Sang-jun berkata, apa yang aneh tentang itu? Keluarga kaya mana yang tidak memiliki tanaman di sekitar rumah? Tanaman hijau dapat membersihkan udara. Ada banyak manfaat. Tentu saja, saya punya banyak tanaman hijau di sini. Son tersenyum. Keluarga House menggunakan tumbuhan hijau untuk memata-matai orang lain. Sekarang, semua daun dari semua tumbuhan hijau di dunia adalah alat pendengar mereka. Mereka dapat dengan mudah menguping segala sesuatu tentang Anda, termasuk percakapan kita saat ini. Park Sang-jun tertegun. Apa? Keluarga House sedang meneliti tumbuhan hijau. Mereka bahkan dapat menggunakan daun sebagai alat pendengar. Sialan, aku tahu keluarga ini licik. Sepertinya mereka sudah tahu tentang gerakan dan rahasia keluarga kita. Son melanjutkan. Tidak hanya itu, tanaman hijau ini dikendalikan oleh keluarga House. Mereka tidak hanya melepaskan oksigen, tetapi juga gas khusus. Jika seseorang menghirup gas ini dalam jangka waktu yang lama, mereka akan mengembangkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tuan Park, saya ingin bertanya, sudah berapa lama Anda memiliki tanaman hijau di sekitar Anda? Park Sang-jun segera menjadi gugup. Selama beberapa dekade terakhir. Son menggelengkan kepalanya. Itu merepotkan. Kondisi Anda pasti sudah sangat serius. Jika Anda tidak memiliki penawarnya, saya khawatir Anda tidak akan hidup sampai usia 60 tahun. Apa? Park Sang-jun menjadi sangat cemas. Handeli, tolong selamatkan aku. Son menunjuk Jordan, yang tersengat listrik, dan berkata, Jordan adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa menyelamatkanmu. Park Sang-jun bingung. Mengapa? Son berkata, aku bisa memberitahumu rahasia ini, tetapi kamu harus membuang semua tanaman hijau di gedungmu terlebih dahulu. Saya tidak ingin keluarga House mendengar rahasia ini dengan sia-sia. Tanpa ragu, Park Sang-jun segera mengikuti instruksi Son dan membuang semua tanaman hijau yang ada di dalam gedung. Dia juga meminta para peneliti untuk memeriksanya dengan hati-hati untuk melihat apakah daun tersebut benar-benar memiliki kemampuan untuk menguping. Setelah beberapa saat, Park Sang-jun berkata, Tuan Handeli, aku sudah membuang semua tanaman hijau. Anda dapat berbicara sekarang. Son tidak membuang waktu lagi dan berkata terus terang, Jordan adalah dewa baru. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan penawar untuk menyelamatkanmu. Park Sang-jun merasa seolah-olah dia telah mendapat pukulan berat. Apa katamu? Jordan adalah dewa baru. Son berkata, kalau tidak, mengapa menurutmu aku akan bersama Jordan? Dia membunuh ibu dan istriku. Jika dia bukan dewa, saya akan membunuhnya sejak lama. Juga, jika dia bukan dewa, bagaimana dia bisa mengembangkan serum Mirakuru di depan keluarga Miyamoto? Park Sang-jun mengingat apa yang terjadi baru-baru ini dan merasa bahwa apa yang dikatakan Son masuk akal. Park, jika kau membunuh Jordan, tak seorang pun di dunia ini yang akan mengembangkan penawar untukmu. Mengapa Anda tidak membuatnya tetap hidup dan membiarkannya menjadi boneka kami? Kata Son. Park Sang-jun berpikir sejenak sebelum menjawab, apa yang kamu katakan masuk akal. Dengan dewa baru di tangan kita bisa menggunakannya untuk melawan keluarga Rong dan menguasai dunia. Sanum tertawa keras. Hahaha, itu benar. Ini adalah rencana besar yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Park. Park Sang-jun sangat senang. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pak Handeli, tolong tunggu saya. Aku akan ke atas dan menemuimu.
Park Sang-jun menghentikan serangan listriknya ke Jordan, yang menjadi sangat lemah. Tanpa Son, dia mungkin sudah mati di tangan Park Sang-jun. Sekarang Park Sang-jun mengetahui identitas Jordan, itu berarti Park Sang-jun harus mati. Kalau tidak, Jordan akan menjadi bonekanya. Bab 787, Pemusnahan Keluarga Park. Ketika Park Sang-jun mengetahui bahwa dia telah diracuni oleh keluarga House, dia sangat mengkhawatirkan kesehatannya dan buru-buru berjalan ke lantai atas. Begitu Son melihat Park Sang-jun, dia memanggil, "Ten, Park, tolong biarkan kami keluar." Namun, Park Sang-jun tidak terburu-buru. Dia berkata, "Tuan Handeli, tolong tunggu sebentar lagi. Saya pikir Jordan hanya cedera ringan dan masih sangat agresif. Saya ingin menyetrumnya selama setengah jam lagi. Setelah dia pingsan karena shock, aku akan membiarkanmu keluar. Saat itu, saya akan menyuntik Jordan dengan racun yang dikembangkan oleh keluarga Park kami. Di masa depan, dia akan menjadi boneka kita. Dia harus melakukan apapun yang kita minta dia lakukan. Bukankah itu bagus?" Son mengutuk Park Sang-jun di dalam hatinya, "Kamu orang tua yang tercela. Anda ingin menyetrum dewa saya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi jika dia menderita kerusakan apapun. Anda ingin mengendalikannya dengan saya dan mendominasi dunia. Hehe, apakah kamu layak?" Namun, Son hanya tersenyum dan berkata, "Tuan. Taman benar. Tolong lanjutkan." Park Sang-jun mengangguk dan segera menginstruksikan bawahannya, "Lanjutkan menyetrum bocah Jordan itu sampai dia pingsan. Hati-hati jangan sampai menyakiti Tuan Handeli." Namun, saat Park Sang-jun sedang menginstruksikan bawahannya, Son tiba-tiba mengungkapkan senyum jahat. Seekor kucing hitam tiba-tiba berlari keluar dari kandang, dan berlari menuju Park Sang-jun. Apa ini? Park Sang-jun tiba-tiba melihat seekor kucing hitam terbang ke arahnya. Manusia dan kucing saling memandang dan Park Sang-jun mundur selangkah dengan panik. Detik berikutnya, belati muncul di tangan Son. Dengan deru, belati terbang keluar. "Tuan, hati-hati." Bawahan keluarga Park yang waspada segera berdiri di depan Park Sang-jun. Dia mengira Son mengarahkan belatinya ke Park Sang-jun. Namun, belati itu bukan ditujukan ke Park Sang-jun, melainkan kucing itu. Titik 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 titik. Suara mendesing. Belati itu menembus leher kucing itu, dan jatuh ke tanah, mati. Hal yang sama terjadi pada Park Sang-jun. Ada luka yang tidak bisa dijelaskan di tengah leher Park Sang-jun, dan darah mengalir keluar. Park Sang-jun tidak bisa bernapas. Dia menunjuk ke arah Son dengan heran. "Anda." Park Sang-jun jatuh ke tanah. Son telah membunuh Park Sang-jun. Jordan terkejut. Kemampuan tempur Son memang kuat. Jangkauan serangannya jauh melebihi Jordan. Misalnya, dalam situasi ini, jika Jordan tidak bisa keluar dari kandang, dia tidak akan bisa membunuh Park Sang-jun. Namun, Son bisa membunuh Park Sang-jun dari jauh. Kemampuan ini terlalu menakutkan. Menguasai. Melihat Park Sang-jun jatuh ke tanah, semua bawahan keluarga Park langsung mengambil tindakan, ingin menembak Son. Namun, Son adalah rubah tua yang licik. Bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan ini? Tiba-tiba, kucing hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar. Son menatap Jordan. "Bisakah kamu masih bertahan? Jika kamu masih memiliki kekuatan, bantu aku membunuh kucing hitam itu." Dengan kekuatan Jordan, dia tidak membutuhkan belati sama sekali. Bahkan koin kecil pun cukup untuk membunuh seekor kucing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Son dan Jordan menyerang kucing hitam itu bersama-sama. Bawahan keluarga Park semuanya runtuh. Son sengaja membiarkan satu bawahannya hidup. Dia meraih kucing hitam yang terkait dengan bawahan dan berkata, "Jika kamu tidak ingin mati, segera lepaskan jeruji ini dan biarkan kami keluar." Bawahan ini takut mati. Dia melakukan apa yang diperintahkan Son dan membiarkan mereka keluar. Namun, di detik berikutnya, dia tetap mati di kaki Son. "Huff, bagaimana aku bisa membiarkanmu hidup sekarang karena kamu tahu Jordan adalah dewa. Teman-teman, bunuh semua orang di gedung ini." Son menyerahkan situasinya kepada bawahannya. Dia dan Jordan kembali ke pesawat terlebih dahulu dan pergi. Jika mereka menunda lebih lama lagi, dia khawatir polisi atau keluarga rahasia lainnya akan datang. Pesawat kembali ke udara dan memasuki mode siluman. Son dan Jordan menghela napas lega dan duduk di kursi mereka. Son menyesap air dan berkata, "Jordan,
Kamu bilang ingin membunuh Park Sang-jun dan memusnahkan keluarga Park. Saya telah membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Sekarang, pada dasarnya tidak ada yang tersisa di keluarga Park. Mereka benar-benar selesai di antara 8 keluarga besar. Mereka berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Steles sekarang. Bisakah Anda kembali bersama saya untuk membantu penelitian saya? Pada akhirnya, Son hanya membantu Jordan untuk membantu dirinya sendiri. Jordan menatap Son. Kau benar-benar menakutkan. Jika aku melawanmu 1 lawan 1, aku juga akan dibunuh olehmu, kan? Jordan awalnya merasa tak terkalahkan setelah disuntik dengan serum Mirakuru. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, ketika dia melihat betapa mudahnya Son membunuh Park Sang-jun, dia hanya bisa menghela nafas betapa kuatnya Son. Son tersenyum. Kamu terlalu rendah hati. Anda adalah dewa. Bagaimana saya bisa menang melawan dewa? Jordan terus bertanya, apakah yang kamu katakan kepada Park Sang-jun barusan benar? Rahasia keluarga House. Dengan perjalanan ke Korea Selatan ini, Jordan secara tidak sengaja mengetahui rahasia keluarga House. Itu adalah keuntungan yang tidak terduga. Son berkata, penelitian rahasia keluarga House berfokus pada penggunaan tumbuhan hijau sebagai spyware untuk menguping dunia. Ini adalah rahasia yang saya temukan sejak lama. Namun, fakta bahwa tanaman hijau dapat mengeluarkan gas beracun dan membahayakan tubuh manusia hanyalah sebuah kebohongan. Aku hanya berusaha mencegahnya membunuhmu. Jordan mengangguk. Son telah mencampur adukkan kebenaran dengan kebohongan. Memang tidak mudah membedakan fakta dari fiksi. Kemana kita menuju sekarang? Tanya Jordan. Son berkata, kembali ke kota kecil kami di AS, tentu saja. Jordan berkata, berbalik dan pergi ke Jepang. Saya ingin membunuh Miyamoto Chujiro dan menghancurkan keluarga Miyamoto. Son berdiri kaget. Kamu gila. Anda tidak hanya ingin menghancurkan keluarga Park, tetapi Anda juga ingin menghancurkan keluarga Miyamoto. Tahukah Anda bahwa tidak satu pun dari 8 keluarga rahasia yang mudah ditangani? Anda hampir kehilangan nyawa saat mencoba membunuh Park Sang-jun barusan. Apa menurutmu kamu bisa membunuh Miyamoto Chujiro? Izinkan saya memberitahu Anda, sekarang Park Sang-jun sudah mati, Miyamoto Chujiro pasti sudah menerapkan pertahanan yang paling ketat. Pesawat Anda akan diserang begitu memasuki Jepang. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri berhadapan muka dengan Miyamoto Chujiro. Jordan berkata, saya tidak akan beristirahat sampai Miyamoto Chujiro meninggal. Apalagi dia membunuh begitu banyak warga tak berdosa di Orlando. Aku harus membalaskan dendam mereka. Soal kesulitan, saya tidak khawatir, aku memilikimu, kan? Sanum terkejut. Apa maksud Anda? Jordan berkata, aku telah memutuskan untuk mengirimmu untuk membunuh Miyamoto Chujiro. Memukul. Son membanting meja dengan marah. Dasar bajingan kecil. Kau anggap aku apa? Apakah Anda pikir saya adalah pembunuh pribadi Anda? Bab 788, Son dan Jordan, kombinasi terkuat. Son tidak pernah menyangka Jordan ingin mengirimnya untuk membunuh Miyamoto Chujiro daripada melakukannya sendiri. Karena itu, dia menolaknya dengan keras. Aku bukan bawahanmu. Jangan mencoba memerintahku seolah-olah aku adalah bawahanmu. Jordan menjawab dengan tenang dan tegas. Jika kamu tidak membunuh Miyamoto Chujiro, aku tidak akan kembali dan membantumu. Kamu. Son menunjuk ke arah Jordan dengan marah. Jangan lupa, Lauren masih di tanganku. Jika kamu tidak kembali, aku akan membunuh istrimu. Jordan tetap tenang di kursinya. Jangan lupa bahwa aku adalah dewa. Saya sudah meramalkan bahwa Anda tidak akan membunuhnya. Aduh, Son sangat marah sehingga dia akan menjadi gila. Dia berputar di tempat dan menghancurkan segala macam benda, termasuk cangkir dan mangkuk. Apakah aku melewatimu di kehidupanku sebelumnya? Apakah saya menggali kuburan leluhur Anda? Saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak saya masih kecil. Arg. Son berharap dia bisa membunuh Jordan, tetapi dia bahkan tidak tahan untuk memukulnya. Demikian pula, Jordan mengandalkan nilainya kepada Son untuk menggunakannya untuk membunuh Miyamoto Chujiro. Sekarang Jordan secara pribadi telah membunuh Park Anya yang dicintainya. Tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh Jordan. Semua orang yang mencoba memprovokasi dan membuat marah Jordan, dia akan membuat mereka segera meninggalkan dunia ini. Son mengamuk untuk waktu yang lama. Jordan, kamu terlalu berlebihan. Aku adalah penguasa masa depan dunia. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengendalikan saya seperti ini?
Jika kamu bersikeras aku membunuh Miyamoto Chujiro, maka aku punya satu syarat. Titik 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 titik. Jordan menatap Son. Katakan padaku, selama kondisinya tidak terlalu berlebihan, Jordan akan menyetujuinya. Saat ini, Jordan hanya ingin Miyamoto Chujiro mati, untuk membalaskan dendam ratusan warga di Orlando dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Son menunjuk Jordan. Aku ingin memilikimu. Apa katamu? Jordan terkejut. Dia tidak menyangka Son membuat permintaan seperti itu. Son ingin memiliki Jordan dan mengendalikannya, seperti bagaimana dia mengendalikan ayah Lota sebelumnya. Son tersenyum jahat. Kaulah yang ingin membunuh Miyamoto Chujiro, bukan aku. Bagaimana saya bisa melakukannya secara pribadi? Anda harus membunuhnya sendiri. Namun, mengingat Anda hanya memiliki kemampuan untuk membunuh dari jarak dekat dan tidak dapat menyerang dari jauh, ditambah Anda sedikit bodoh dan tidak mampu menyelesaikan masalah, cara terbaik bagi saya adalah mengendalikan tubuh Anda untuk membunuh Miyamoto Chujiro. Digabungkan, kita akan memiliki kemampuan untuk membunuh dengan serangan jarak dekat dan jarak jauh. Pernahkah Anda bermain video game sebelumnya? Ini seperti kombinasi penyihir dan prajurit. Ini adalah kombinasi terkuat di dunia. Mata Son dipenuhi kegembiraan saat dia berbicara. Tapi Jordan khawatir. Apakah kamu berencana untuk merasukiku dan menjadi dewa sendiri? Son berkata, kamu terlalu khawatir. Setelah kerasukan, pikiran Anda akan memasuki keadaan tidak aktif. Saya menggunakan pikiran saya sendiri. Bahkan jika saya menempati tubuh Anda, saya tidak dapat menggunakan kemampuan dewa Anda, jadi Anda benar-benar aman. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir saya akan melukai tubuh Anda setelah merasuki Anda. Jika saya memiliki niat untuk menyakiti Anda pasti sudah lama mati. Aku tidak akan menyelamatkanmu saat Park Sang-jun menyetrumu barusan. Jordan memikirkannya dengan hati-hati. Meski tak mau mengakuinya, Son memang baru saja menyelamatkan nyawanya. Selain itu, Jordan berguna bagi Son. Dia tidak akan pernah menyakitinya. Seperti yang dikatakan Son, pertahanan Miyamoto Chujiro kemungkinan besar telah dinaikkan ke level tertinggi. Saat pesawat Jordan ditemukan, pertempuran ketinggian antara pesawat mereka dan senjata jarak jauh akan terjadi. Itu tidak akan berkembang menjadi pertarungan satu lawan satu sama sekali. Jika dia ingin membunuh Miyamoto Chujiro, dia harus menyelinap ke kediaman Miyamoto sendirian. Sebelumnya, Dragon telah menyusup ke keluarga Miyamoto, sehingga Jordan mengetahui tempat tinggal Miyamoto Chujiro. Setelah beberapa pemikiran, Jordan setuju. Baik, aku akan bekerja denganmu. Son tertawa. Kombinasi terkuat di dunia telah muncul. Dewa Jordan dan aku. Akan sangat mudah bagi kita untuk membunuh seorang Miyamoto Chujiro belaka. Sementara itu, keluarga Rong, Geng, Addington dan House, serta Lota dan Miyamoto Chujiro sedang melakukan video call. Bangunan tempat tinggal keluarga Park diserang oleh pesawat. Menurut laporan, kepala keluarga Park, Tuan Park Sang-jun, telah meninggal. Ketua Rong berkata dengan sangat serius. Yang lainnya tercengang. Miyamoto Chujiro berteriak, pasti Jordan yang membunuh Park Sang-jun. Seru keluarga lain. Jordan terlalu menakutkan. Steles telah jatuh di bawah kendali penuh kami, tetapi Jordan berhasil menghancurkan seluruh keluarga Park sendirian. Seluruh keluarga Park dimusnahkan olehnya. Anak ini cukup menakutkan. Saya tidak berani memprovokasi dia lagi. Ketua Rong berkata, saya bergegas ke Korea Selatan untuk melihat bagaimana menghadapi situasi keluarga Park. Jika kalian tidak punya apa-apa lagi, silakan pergi juga. Iya, setelah Miyamoto Chujiro menutup panggilan video, dia menghela nafas berulang kali. Jordan terlalu menakutkan. Dia membunuh Park Sang-jun di wilayah taman sendiri. Dia hanya memiliki kemampuan luar biasa. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan membalas kematian putraku di masa depan. Saya tidak bisa memprovokasi dia untuk saat ini. Pria, siapkan pakaianku. Saya akan berangkat ke Korea Selatan dalam 1 jam. Karena Jepang dekat dengan Korea Selatan, Miyamoto Chujiro tidak perlu segera pergi. Dia akhirnya mengerti betapa kuatnya Jordan dan menyesal telah memprovokasi dia. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Saat ini, Jordan, bukan, Son, sedang mendekati rumah keluarga Miyamoto. Di salah satu gerbang kediaman Miyamoto, sebuah truk diparkir di pintu masuk. Itu sedang dicari. Sopir truk berkata, ini adalah pedang samurai yang dibuat khusus yang dipesan oleh Lord Miyamoto. Dia memesan satu setiap tahun.
Itu baru saja selesai dan saya mengirimkannya. Para penjaga yang bertanggung jawab atas pencarian sangat teliti saat mereka melakukan penyelidikan menyeluruh. Aku tahu, tapi ini menyangkut keselamatan Lord Miyamoto. Kita harus berhati-hati. Setelah memeriksa semuanya dan memastikan bahwa hanya ada pedang dan tidak ada yang bersembunyi di dalam truk, penjaga membiarkan kendaraan masuk. Oke, masuk. Beberapa kucing hitam tiba-tiba melintas. Pada saat yang sama, awan debu berhembus, untuk sesaat menghalangi pandangan para penjaga. Selama jendela pendek ini, Jordan, yang dikendalikan oleh Son, menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk melewati para penjaga ke halaman Miyamotos. Bab 785, Bunuh Park Sang-jun. Hanya sehelai rambut Park Sang-jun sudah cukup.